Hidden mission. Sabotase. Apa kamu yakin ini tempatnya? Pria dengan pakaian serba hitam, ditambah masker, dan juga topi yang berwarna sama gelapnya tersebut bertanya. Iya, aku yakin, Paman. Ethan mengangkat lengan kiri, kemudian menarik sedikit ujung bawah lengan kaosnya. Sebentar lagi seharusnya mereka akan tiba. Dua orang pria yang bersembunyi di balik kontainer kosong tersebut mengintip keluar. Marco menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri sebagai usaha untuk melemaskan otot leher yang terasa kaku. Sudah cukup lama dia tidak lagi terlibat dalam duel. Jangan hitung duelnya dengan Ethan. Apa Paman takut? Marco langsung melirik tajam sang tuan muda. Umur boleh tua, tapi stamina dan keberaniannya boleh diuji. Dia tidak akan lari hanya karena takut kalah. Lagi pula, dia percaya mereka berdua tidak akan kalah jika hanya berhadapan dengan 20 orang. Ethan menahan senyum ketika melihat sorot mata kesal sang paman. Wajahnya tertutup masker. Namun Ethan bisa membayangkan bagaimana ekspresi wajah sang paman saat ini. Aku hanya bercanda. Paman, aku masih ingat, Paman bilang tidak akan kalah hanya dengan melawan 10 orang. Marco menepuk lengan sang keponakan. Pria itu menganggukkan kepala. Marco mengulas senyum di balik masker hitamnya. Karena itu, pastikan Paman mengurus 10 orang saja, lainnya serahkan padaku. Ethan menahan keras tawanya begitu melihat sang paman kembali menoleh ke arahnya dengan sepasang mata membulat. Memangnya ada berapa orang? Ethan mengangkat kedua bahunya ringan. Dia pun belum tahu pasti ada berapa orang yang mengawal kiriman tersebut. Akan tetapi, mengingat sepenting apa, dan berapa nilai dolarnya Ethan hanya menduga. Mungkin, 50 orang. Kedua mata Marco sudah akan meloncat keluar kelopaknya, begitu mendengar angka yang tuan mudanya sebut. Gila. 50 orang. Bisa-bisa mereka keluar dari tempat ini, bahkan tanpa nama. Ya. Tidak akan ada yang tahu jika mereka pernah eksis saat tubuh mereka dilempar ke laut dan dijadikan bahan santapan ikan-ikan di dalam sana. Oh, Marco ngeri membayangkannya. Kenapa tidak bilang dari awal kalau jumlah mereka sebanyak itu? Marco menggerutu. Pria itu mengeluarkan ponsel dari kantung celananya. Paman mau apa? Tanya Ethan dengan kening mengernyit begitu melihat sang paman sudah menggulir layar ponsel. Marco mengangkat wajahnya. Mencari bala bantuan. Aku tidak mau mati, jeti santapan ikan hiu. Ujar pria yang sudah tidak lagi muda tersebut. Ethan terkekeh tanpa suara. Bahu pria 28 tahun tersebut berguncang. Dia pikir sang paman benar-benar tidak memiliki rasa takut pada malaikat pencabut nyawa. Dia masih ingin bagaimana sang paman berdiri di depannya berhadapan dengan seekor harimau yang sedang kelaparan. Mereka sudah muncul, Paman. Ethan yang mengarahkan kembali pandangan ke area targetnya menepuk bahu sang paman. Marco ikut mengintip. Pria itu mendesah kesal ketika sambungan teleponnya masih belum dijawab oleh seseorang di tempat lain. Marco lalu berdecak. Pria itu buru-buru mematikan sambungan, lalu memasukkan kembali ponsel ke saku celana begitu melihat Ethan sudah mengendap mendekati target mereka. Tuan mudanya itu benar-benar tidak sabaran. Marco berlari menyusul Ethan yang sudah berada di balik kontainer lain mendekati target mereka. Dada pria tua itu naik turun dengan cepat. Duduk bersandar di balik kontainer Marco mengokang senjatanya. Pria itu menoleh ke samping, lalu menganggukkan kepala, ketika melihat Ethan juga sudah menyiapkan senjata apinya. Kedua orang itu kemudian kembali mengintip. Sepertinya Tuan Ramon tidak ada di dalam mobil itu. Ujar Marco ketika melihat beberapa mobil baru saja tiba di gudang kontainer di tepi dermaga. Di belakang mobil utama, ada 1, 2, 3, 4 lagi mobil Marco menghitung. Pria itu mengangkat satu sudut bibirnya. Kali ini sepertinya tebakan Ethan salah. Jumlah mereka tidak mungkin sampai 50 orang. Tidak mungkin 10 orang berada di dalam tiap mobil. Ya, dia tidak mungkin ada di sini sekarang. Bagaimana kamu tahu? Marco menoleh ke samping. Dia sedang mengumpulkan anggota keluarganya untuk mempersiapkan pesta pernikahan putra mahkota. Jelas Ethan panjang lebar. Marco mengedip sembari menatap dalam sang tuan muda. Pria yang seharusnya menjadi putra mahkota keluarga Wales. Marco menghembus nafas panjang, lalu memaksa senyumnya sekalipun tidak terlihat oleh sang tuan. Kepala pria itu mengedik. Kita urus mereka lebih dulu, lalu memastikan tampuk kepemimpinan berada di tangan putra mahkota yang sebenarnya. Ethan tersenyum miring di balik penutup wajahnya. Tentu saja. Dialah yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan Wales. Dia akan mengembalikan semua ke tempatnya masing-masing. Sepertinya barang yang mereka tunggu sudah datang. Marco berucap ketika melihat semua orang turun dari mobil yang kelimanya berwarna hitam kemudian berjalan cepat ke tepi dermaga. Eyo, sekarang.
Perintah Marco yang diangguki oleh Ethan. Kedua orang yang memang sudah terlatih tersebut berlari cepat dengan posisi tubuh membungkuk menghampiri deretan 5 mobil. Ethan dan Marco menuju mobil yang berbeda. Kedua orang itu mengeluarkan sesuatu dari tas pinggang mereka, kemudian membuka pelan pintu mobil sebelum melemparkan benda bulat ke dalam mobil. Mereka melakukan hal yang sama pada mobil yang lain. Setelah selesai, Ethan dan Marco kembali berlari dengan sepasang mata mengawasi segerombolan pria bertubuh kekar yang masih berbincang. Beberapa di antaranya terlihat sedang menghisap nikotin. Semua orang yang juga berpakaian serba hitam tersebut sedang menunggu barang mereka diturunkan dari kapal yang baru saja berlabuh. Paman tunggu di sini. Kamu mau kemana? Tanya Marco khawatir. Ethan menunjuk ke arah sebuah truk kontainer yang sudah terparkir tidak jauh dari tempat bongkar muat kapal. Dia sudah menyelidikinya, dan truk dengan plat nomor itulah yang mereka siapkan untuk mengangkut barang dagangan ilegal mereka. Kamu? Marco tidak menyelesaikan kalimatnya saat melihat Ethan sudah mengangguk. Ya. Ethan tersenyum, sembari mengedipkan sebelah mata. Pria itu berguling lalu berlari dengan kewaspadaan penuh menuju ke arah truk kontainer. Ethan kembali berguling, kemudian masuk ke dalam celah bawah truk. Pria itu mengeluarkan perbekalannya, kemudian tersenyum sebelum memasangkan kotak kecil di kerangka bawah truk. Keluar dari bawah truk, Ethan sempat tersenyum ketika mendengar suara seseorang bernyanyi dari dalam kepala truk. Sepertinya sang sopir truk kontainer sedang berbahagia. Mungkin dia sedang membayangkan berapa uang yang akan ia dapatkan dari Ramon setelah mengirimkan barang ilegal pria itu ke pembelinya. Hei, siapa di situ? Ethan yang mendengar suara pekikan, menoleh dengan cepat. Oh, SHT. Pria itu mengumpat keras, sebelum kemudian berlari cepat ke arah beberapa orang yang sudah menghampiri tempat persembunyian sang paman. Ethan sempat menoleh ke tepi dermaga. Beberapa orang masih berjaga di sana. Mereka pasti tidak mau meninggalkan barang berharga sang tuan. Ethan langsung menarik, lalu melabuhkan pukulan tangan kanannya ke wajah seorang pria bertubuh tambun. Pria itu nyaris terjatuh sebelum bisa mengembalikan keseimbangannya. Pria bertubuh tambun tersebut meludah. Ethan menggerakkan kepalanya, melemaskan otot-otot lehernya. Pria itu mengambil posisi bersiap menyerang. Kedua kaki dan tangannya sudah memasang kuda-kuda. Begitu melihat lawannya mendekat dan mencoba menyerang dengan pukulan, Ethan mendorong tubuhnya ke samping, hingga pukulan pria gempal tersebut hanya bisa mengenai udara kosong. Ethan mengangkat sebelah alisnya. Melihat celah, Ethan kembali menghantamkan pukulannya ke wajah sang lawan. Kali ini, jab kirinya yang mendarat kuat di pipi pria bertubuh tambun. Tidak ingin membuang waktu bermain-main, sementara sang paman terlihat sibuk dengan beberapa orang yang mengelilinginya. Ethan menerjang maju. Ethan kembali menarik tubuh yang masih sempoyongan setelah terkena pukulan telatnya, lalu menambahkan dengan pukulan keras lutut ke arah perut pria itu, hingga Ethan bisa mendengar suara rintihan sang lawan. Terakhir, Ethan menjatuhkan sang lawan dengan menggunakan kekuatan siku untuk memukul tengkuk pria bertubuh tambun tersebut hingga ia jatuh tersungkur. Dengan langkah lebar, Ethan merangsek, lalu menendang kuat-kuat salah satu pria yang sedang mengeroyok sang paman. Sudah ada 2 orang yang tersungkur tak bergerak. Pamannya memang masih sehebat itu. Ethan tidak mengindahkan gerutuan pria yang baru saja terjatuh karena tendangannya. Pria itu melompat, lalu memukul beberapa kali sang lawan, hingga tidak lagi berdaya untuk beranjak. Ethan kembali berdiri. Kali ini Ethan mengangkat lengan kirinya, ketika seseorang yang sudah menyadari keberadaannya, menyerang. Ethan menahan pukulan tersebut, lalu dengan cepat mengangkat paha kanannya kuat-kuat, hingga sang lawan meringis kesakitan sembari memegangi bagian bawah perutnya. Ethan mendorong bahu pria yang terhuyung kesakitan tersebut hingga terjatuh. Menyadari teman-temannya sudah tumbang, salah satu pria yang masih mengeroyok Marco berteriak memanggil teman-temannya yang lain yang masih menunggu barang milik sang bos. Tidak ingin semakin kelelahan menghadapi lebih banyak lagi orang, sementara rencananya sudah berhasil, Ethan segera menarik bahu pria tersebut, lalu membekap mulutnya dengan pukulan hingga buku-buku tangan kanan pria itu terkena cipratan darah saat bibir sang lawan robek dan beberapa giginya rontok. Tidak sampai di situ, Ethan dengan cepat menumbangkan lawannya dengan pukulan dan tendangan kerasnya. Ayo pergi. Ethan dengan nafas memburu menoleh ke arah sang paman yang sudah menyelesaikan satu lawan terakhirnya. Sang paman mengangguk. Ethan menoleh. Pria itu melihat beberapa pria yang sedang berlari ke arah mereka dengan menodongkan senjata api. Ethan dan Marco berlari. Suara tembakan mulai terdengar. Menoleh ke belakang. Baik Ethan maupun Marco berlari ke arah yang berbeda. Mereka perlu memecah kekuatan lawan mereka. Jarak tempat mereka memarkir mobil masih cukup jauh. Ethan menyembunyikan tubuh di balik sebuah kontainer. Mengintip ke belakang, Ethan melepaskan tembakan sebelum berguling cepat ke arah kontainer lainnya. Dia bisa mendengar suara tembakan balasan. Dari ujung mata,
Ethan bisa melihat sang paman juga sedang melakukan hal yang sama. Sebisa mungkin mereka menghindari pembunuhan. Mereka hanya perlu melumpuhkan mereka tanpa harus mengambil nyawa yang bukan tugasnya. Mereka bukan malaikat maut. Ethan kembali melepas 2 tembakan, lalu berlari secepat mungkin mendekati mobil mereka. Suara tembakan kembali terdengar. Ethan berguling menyembunyikan tubuh. Dengan nafas yang memburu, Ethan kembali mengintip sebelum kemudian menarik cepat kepalanya untuk kembali bersembunyi begitu mendengar suara desing peluru ke arahnya. Menarik nafas dalam, Ethan lalu menghembuskan dalam satu sentakan keras. Pria itu mengarahkan pistol, sembari menoleh ke belakang. Ethan sudah dalam posisi siap berlari. Begitu dia melepas tembakan, kedua kaki pria itu terleleh cepat ke arah mobil yang sudah terlihat di depan matanya. Dengan sangat cepat Ethan melompati pagar besi yang tidak terlalu tinggi. Pria itu memutar tubuh, lalu kembali melepas tembakan. Setelahnya, Ethan menarik pintu mobil. Pria itu melompat ke dalam lalu bergegas memutar kunci yang masih menggantung di tempatnya. Sengaja disiapkan untuk berjaga jika waktu seperti ini tiba. Pamannya memang sudah memperkirakan kemungkinan ini. Dengan pengalaman beberapa tahun menjadi bodyguard keluarga Wells, sepertinya sang paman benar-benar paham apa saja yang mungkin mereka hadapi di saat seperti ini. Ethan melajukan mobil menghampiri sang paman. Marco melompati kepala mobil lalu dengan cepat masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah didorong oleh Ethan dari dalam. "Ayo, cepat, cepat!" perintah Marco. Pria itu masih melihat ke arah beberapa orang yang masih mengejar mereka memerintah. Beberapa tembakan mereka lepaskan, hingga membuat 2 orang yang berada di dalam mobil refleks menundukkan kepala. Mereka mengejar. Marco memberitahu Ethan yang masih fokus dengan jalanan. Ethan menekan pedal gas lebih dalam lagi. Pria itu melirik ke spion untuk melihat posisi mobil yang sedang mengejarnya. Ethan tersenyum begitu melihat satu mobil pertama bergerak tidak beraturan, kemudian mobil di belakangnya menabrak mobil di depannya. Marco tertawa melihat 3 mobil yang berusaha mengejar mereka saling bertubrukan. Headline koran besok pagi, 3 mobil milik perusahaan Wilds mengalami kecelakaan karambol di dekat dermaga. Marco tertawa keras setelah menyelesaikan kalimatnya. Sepasang mata pria itu masih menatap spion untuk memperhatikan 3 mobil yang terlihat semakin mengecil. Ethan ikut tertawa mendengar apa yang pamannya katakan. Hasil investigasi, semua orang di dalam mobil tertidur nyenyak. Tambah Ethan yang membuat Marco kembali tergelak. Marco melepas topi dan juga maskernya. "Kita tunggu di sini saja." Ethan mengangguk. Sepasang mata pria itu mengedar sebelum kemudian memutar kemudi. Membawa kendaraan mereka turun dari bahu jalan untuk bersembunyi. "Bagaimana perasaanmu?" Marco menoleh ke arah sang tuan muda. Mesin mobil sudah mati. Pintu kaca bagian depan sengaja dibuka lebar, hingga angin malam menyapa keduanya. Ethan melepas topi dan juga maskernya, lalu meletakkannya di dashboard mobil. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas pinggang, sebelum menjawab pertanyaan sang paman. Ethan memperhatikan benda dengan warna merah mengedip. Belum bergerak. Mereka pasti sedang memindahkan muatannya sekarang. Ethan memperlihatkan benda di tangannya pada sang paman. Marco menganggukkan kepala. Sepertinya mereka masih harus menunggu beberapa waktu lagi. "Bagaimana perasaanmu?" Marco mengulang pertanyaan yang belum Ethan jawab. Ethan mengedip. Sepasang bibir pria itu tertarik perlahan. Menegangkan, sekaligus menyenangkan. Ethan menjawab. Menegangkan karena ini pertama kalinya dia benar-benar terjun ke arena pertempuran ala para mafia. Menyenangkan, karena dia membayangkan seperti apa wajah Ramon Webb sebentar lagi saat pria itu mendapat kabar tentang barang dagangannya yang bernilai ratusan juta dolar. Hilang. Ingin sekali dia bisa melihat wajah pria itu secara langsung. Sayangnya, dia harus menahan diri lantaran tidak bisa melakukannya saat ini. Rumah itu tidak memiliki CCTV di dalamnya. Sepertinya, Ramon menjaga privasinya. Mungkin pria itu sudah bisa menebak kemungkinan akan ada hacker yang coba meretas untuk mengetahui seperti apa kehidupan pria itu dan keluarganya. Semoga saja Tuan Ramon tidak terkena serangan jantung setelah ini. Marco menggumam pelan. Ethan yang mendengar gumaman sang paman menggerutu. Kenapa paman masih saja memikirkan pria itu? Kesal Ethan tidak terima. Dia ayah kandung kamu, Ethan. Kita juga belum tahu apakah ayahmu terlibat dengan peristiwa 28 tahun lalu. Rasanya aku tidak bisa percaya jika Tuan benar terlibat. Setahuku, Tuan sangat mencintai Nyonya Roslan. Dia. Jangan membicarakannya lagi, Paman. Aku muak. Pria itu jelas tidak mencintai ibu. Kalau dia mencintai ibu seperti yang selama ini Paman percayai, pria itu tidak akan pernah menghentikan pencarian sampai jasad ibu dia temukan. Ethan menghembuskan nafas keras-keras.
Dia tidak bisa mempercayai cerita sang paman yang satu ini. Bagaimana dia bisa percaya ketika pria itu hanya sesaat berusaha mencari ibunya, lalu berdiam diri dan melanjutkan hidup bahagianya bersama dua istrinya yang lain? Oh, sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Ethan menurunkan pandangan begitu mendengar suara sang paman. Sepasang mata pria itu mengerjap. Lampu merah berkedip itu terlihat mulai bergerak. Benar, kata sang paman. Kedua orang itu kemudian memperhatikan pergerakan warna merah menuju ke arah mereka. Beberapa saat keduanya terdiam. Hanya mata mereka yang tak berhenti mengawasi. Melihat posisi titik merah yang sudah mulai semakin dekat ke posisi mereka. Baik Ethan maupun Marco menoleh ke arah jalanan. Tangan Ethan meraih satu benda kecil persegi dengan dua tombol. Sekarang, Ethan mengangguk. Dengan sepasang mata yang masih menatap ke ujung jalan, jari tangan pria itu bergerak menekan salah satu tombol. Bola mata Ethan sedikit membesar begitu melihat bagian belakang kontainer tersebut meledak, kemudian kontainer tersebut terlepas dari badan truk menggelinding dengan api menyala. Sementara truk sudah oleng dan menabrak bahu jalan. Ledakan kembali terdengar, hingga membuat kontainer tersebut nyaris tak terlihat lantaran tertutup kobaran api. Ethan dan Marco tersenyum puas melihat hasil pekerjaan pertama mereka sebagai tim. Marco menepuk bahu sang tuan muda, hingga Ethan mengalihkan tatapan dari kobaran api yang masih menjilat-jilat. Pria itu mengangkat tangan kanan dengan telapak terbuka. Ethan tersenyum miring. Pria itu dengan semangat meraih telapak tangan sang paman, lalu keduanya menguatkan tangkupan telapak tangan mereka. Mission done, ayo kita pulang. Terbongkarnya penyamaran Marco. Menurutmu, apa yang akan ayahmu lakukan setelah tahu barang kirimannya hancur? Marco memiringkan tubuh hingga dia bisa berbisik di telinga Ethan. Pria itu melirik sekitar, kemudian menarik topinya lebih turun. Melihat bagaimana sang paman tidak nyaman berada di tempat tersebut, Ethan mendesah. Dia memutar kepala melihat sekeliling. Tidak ada yang mencurigakan menurutnya, namun sang paman membuatnya terganggu dengan sedikit-sedikit mengamati sekitar. Seolah mereka saat ini berada di tempat yang penuh dengan musuh. Kalau paman tidak nyaman berada di sini, kemana malah memilih tempat ini? Ethan tidak menjawab pertanyaan sang paman, pria itu lebih memilih melempar tanya karena gelagat sang paman. Aku sudah lama tidak pernah ke tempat seperti ini. Kamu tahu itu, kan? Marco terkekeh. Pria itu kemudian kembali memiringkan tubuh. Di hutan tidak ada minuman keras. Adanya kecubung. Marco menggosok hidungnya. Pria itu terkekeh. Apa sekarang paman sudah merasa mabuk? Ethan menatap sang paman dengan kening mengerut. Marco mengibas sebelah tangannya. Baru juga 2 gelas, aku tidak akan mabuk. Dulu, aku sanggup minum 10 gelas. Itu dulu paman, waktu umur paman masih kepala 2. Ethan berucap sinis. Terkadang Marco lupa berapa umurnya saat ini. Pamannya seringkali masih berpikir jika dirinya masih berusia muda. Tubuh Ethan sedikit terdorong ke depan, ketika sang paman memukul punggungnya dengan cukup keras, sementara mulut pria itu tertawa. Kamu kenapa suka sekali mengingatkanku soal umur? Dasar menyebalkan. Marco menggeleng, lalu tangan pria itu bergerak meraih gelas bir di depannya. Marco meneguknya beberapa kali. Ethan yang duduk di samping sang paman, hanya mengamati pria tersebut. Sang paman terlihat begitu menikmati kegiatannya memasukkan minuman yang mengandung alkohol ke dalam tubuhnya. Ethan menghembus panjang nafasnya. Marco selalu mengingatkannya untuk jauh-jauh dari alkohol, karena benda cair yang satu itu sanggup membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran dan otaknya. Tapi lihatlah bagaimana pria yang memberinya nasihat justru begitu menikmatinya. Memang benar jika alkohol bisa membuat seseorang yang mengkonsumsinya kecanduan. Sama seperti rokok. Sama seperti segala macam psikotropika. Akan sangat sulit berhenti saat sudah kecanduan. Itu sebabnya, lebih baik menahan diri untuk tidak pernah menyentuhnya daripada kelak tubuh kita rusak karenanya. Karena orang yang sudah kecanduan, seringkali tidak mempedulikan tubuhnya yang rusak perlahan-lahan. Mereka baru akan sadar ketika semua sudah terlambat. Ethan mengalihkan tatapan, lalu meraih botol air mineralnya. Beruntung tempat ini masih menyediakan minuman yang satu ini. Ethan memutar tutup botol, sembari mengedarkan matanya mengamati sekitar. Pria itu membawa mulut botol menyentuh bibirnya, kemudian meneguk beberapa kali sementara sepasang netranya masih mengedar. Apa dia tidak minum? Tanya pria yang berada di balik meja bar kepala Marco yang baru saja menurunkan gelasnya. Pria itu menatap ke arah Ethan yang terlihat masih sibuk memperhatikan sekitar. Tidak. Aku tidak mau membawanya pulang dalam keadaan mabuk. Ibunya akan marah padaku. Marco menjawab. Pria di balik meja menganggukkan kepala, sebelum kemudian menghela kaki ke arah pelanggan lainnya. Marco menoleh ke samping mengamati putra sang nyonya. Bibir pria itu mengerut.
Tidak terasa bayi itu sekarang sudah berubah menjadi pria dewasa dengan kemampuan yang membuatnya bisa menghela nafas lega. Tidak hanya lega jujur saja, dia juga begitu senang karena usahanya tidak sia-sia. Ethan. Dia benar-benar keturunan Welsh, dan dia yakin Ethan punya kemampuan untuk memimpin Welsh. Ethan memiliki aura itu. Aura seorang alpha. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pria yang tidak akan dengan mudah dijatuhkan. Dia benar-benar yakin Ethan akan berhasil dengan misinya. Dia akan membantu Ethan mencapai singgasananya. Tempat yang memang seharusnya menjadi milik tuan mudanya. Tepukan di bahu membuat Marco refleks menoleh. Pria yang masih mengenakan topi untuk menyembunyikan wajahnya tersebut terkejut mendapati seseorang yang sudah duduk di sisi kirinya, sembari menatapnya dalam-dalam. Marco! Sepasang mata pria itu membesar. Kamu benar Marco, bukan? Ethan yang mendengar, bertahan untuk tidak memutar kepalanya. Kemana saja kamu selama ini, Marco? Apa rumor itu benar? Marco mengetatkan sepasang rahangnya. Pria itu melirik sekitar. Bagaimana dia tidak melihat keberadaan orang ini sebelumnya? Marco merutuk dalam hati. Dia sudah mengenakan topi, juga menggerai rambut gondrongnya sebagai upaya menyamarkan wajahnya. Tapi ternyata itu masih tidak cukup. Tidak mungkin dia masih mengenakan masker saat ingin menikmati minuman, bukan? Tuan sempat mencarimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu salah orang. Aku bukan Marco. Marco memutar kembali kepalanya, lalu mencoba bersikap senormal mungkin. Pria itu memanggil bartender untuk meminta kembali mengisi gelasnya yang sudah kosong. Di sebelahnya, Ethan perlahan meluruskan kepalanya. Lehernya sudah terasa pegal. Pria itu menahan mulutnya untuk tetap tertutup. Aku tidak salah mengenali orang. Kamu Marco. Aku yakin. Tidak perlu menghindar. Marco masih diam. Pria itu justru mengucap terima kasih pada sang bartender yang baru saja mengisi kembali gelas besarnya. Marco meneguknya. Tuan akan membunuhmu kalau dia melihatmu. Untuk apa kamu muncul sekarang, setelah puluhan tahun? Marco membiarkan pria itu berbicara sendiri. Pria itu masih bersikap seolah dia memang bukan Marco, dan tidak mengerti apa yang sedang pria di sebelahnya bicarakan. Dalam hati dia sedang menyesali keinginannya untuk merayakan keberhasilan misi mereka malam ini di tempat yang dia tahu bisa saja akan ada wajah-wajah yang dia kenali. Itu sebabnya dia tetap mengenakan topinya. Pria di samping Marco meneguk minumannya. Pria itu kembali menoleh ke samping setelah beberapa kali tegukan. Dengan sebelah tangannya yang bebas, pria itu mengusap sudut mulutnya. Dia terlalu bersemangat ketika meneguk minuman beralkohol tersebut hingga sebagiannya terciprat. Marco tetap tidak memberikan respon apapun. Pria itu meraih dompet di saku celananya. Marco berniat untuk segera membayar minumannya lalu pergi sebelum pria di sampingnya ini bicara lebih banyak lagi. Dia harus bertahan berpura-pura jika dia bukan seseorang yang pria itu kenal. Marco. Lengan kiri Marco tertahan. Marco akhirnya memutar kepala ke kiri. Sudah aku bilang. Aku bukan Marco, dan aku tidak mengenal kamu. Marco menarik keras lengannya hingga terlepas dari cengkeraman tangan pria di sampingnya. Marco kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di bawah gelas yang masih terisi setengah. Dia sudah tidak bisa menikmati minumannya. Pestanya sepertinya sudah harus dia akhiri. Aku yakin. Sangat yakin tidak salah mengenali seseorang. Luka di pipi kamu itu, hanya Marco yang punya. Marco yang sudah berdiri terdiam dengan geraham saling menekan-nekan. Dengan bola matanya, pria itu memberi isyarat supaya Ethan terlebih dulu keluar. Ethan yang mengerti, beranjak lalu berjalan menjauh menuju pintu keluar. Siapa dia? Marco kembali menoleh ke kiri. Marco sudah mati puluhan tahun lalu. Tuan tidak perlu lagi membunuhnya. Marco tidak menjawab pertanyaan seseorang yang tidak lain adalah salah satu bodyguard yang juga bekerja pada Ramon Wells puluhan tahun lalu. Apa yang dia katakan membenarkan jika pria itu tidak salah mengenalinya, namun kalimat itu juga mengandung pesan agar pria itu tidak menyebutnya di depan orang lain. Pria yang mengenali Marco memasukkan tangannya ke salah satu saku jas, lalu mengeluarkan satu lembar kartu nama. Temui aku. Kita harus bicara. Marco mengamati satu lembar kartu nama yang terulur ke arahnya. Kita benar-benar harus bicara, Marco. Ini soal bab. Sepasang mata Marco langsung membesar begitu mendengar nama bab disebut. Pria itu menatap teman lamanya beberapa saat. Apa, dia masih hidup? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Sangat sulit percaya jika ternyata bab masih hidup, sementara pria itu tidak mencarinya. Tidak seperti janji bab sesaat sebelum pria itu turun dari mobil kala itu. Meskipun begitu, ada satu sisi hatinya yang menginginkan jika bab benar masih hidup.
Dia merindukan sang teman. Dan ya, dia berharap masih bisa melihat Bab. Sayangnya, yang Marco lihat selanjutnya adalah gelengan sang teman lama. Aku tidak tahu. Orang-orang mengatakan Bab sudah mati terbakar dalam mobil bersama anak buahnya, tapi kami tidak bisa mengenali jasadnya. Pria itu menatap sang teman lama. Marco menghembuskan nafasnya. Pria itu merasa tidak lagi tertarik saat harapannya mendapati Bab yang ternyata masih hidup pupus. Marco mendorong tangan yang masih mengulurkan selembar kartu nama. Dia tidak merasa perlu untuk bicara dengan sang teman lama. Marco, jumlah jasad di dalam mobil yang terbakar itu hanya 4 orang. Bukankah waktu itu kalian memang membawa 4 orang bersama kalian? Pria itu kembali menahan gerakan Marco yang sudah akan memutar tubuh. Bukankah itu artinya ada 1 orang lagi yang selamat? Menurutmu, kalau bukan Bab, lalu siapa? Marco melirik sekitar. Tidak akan aman membahas kejadian 28 tahun lalu di tempat ini. Dinding bisa mendengar. Marco kemudian meraih kasar kartu nama sang teman. Tutup mulutmu. Ingat, Marco sudah mati 28 tahun lalu. Melihat kepala sang teman lama mengangguk, Marco memasukkan 1 lembar kartu nama sang teman ke dalam saku celananya, kemudian mengenakan masker sebelum memutar tubuh. Marco kemudian menghela langkah menjauh. Di tempatnya duduk, sang teman menyungging senyum. Ethan sudah siap di belakang kemudi. Pria itu mengamati arah pintu masuk, sembari sesekali melihat jam yang melingkari pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 5 menit dia menunggu. Dia khawatir terjadi sesuatu dengan sang paman di dalam sana. Ethan mendesah. Pria itu sudah berniat untuk mendorong pintu dan keluar mobil ketika dari ujung mata melihat sosok yang ditunggunya berjalan cepat keluar dari bar. Ethan menghembuskan nafas lega. Ethan berdiam menunggu, dengan fokus mata tidak beralih dari sang paman hingga pria itu memasuki mobil. Ethan sudah akan membuka mulut ketika terlebih dahulu mendengar suara sang paman. Dia dulu juga anak buah Bab. Kebetulan waktu itu Bab menugaskannya berjaga di mansion orang tuamu. Marco menjelaskan. Sebelah tangan pria itu menarik sabuk pengaman, kemudian memasangnya. Kepala Marco menoleh ke samping. Apa dia akan tutup mulut? Dia jelas mengenali paman. Itu berbahaya. Marco mendesah. Kepala pria itu menggelang pelan. Aku tidak bisa memastikannya. Dia bisa saja menganggukkan kepala. Tapi detik berikutnya melapor ke ayahmu. Ethan berdecak. Sang paman terus saja menyebut ayah. Ayah, dia merasa muak mendengarnya. Dia tidak pernah merasakan memiliki seorang ayah. Apa menurut paman, Ramon benar-benar tidak terlibat dengan peristiwa 28 tahun lalu? Marco yang ditanya, mengadip. Kening pria itu kemudian mengernyit. Dari yang dia lihat, Ramon sangat mencintai Roseline. Wanita itu adalah kekasih Ramon dari semasa pria itu sekolah. Cerita itu dia dengar dari Bab yang merupakan orang kepercayaan Ramon. Jadi, untuk berpikir jika Ramon terlibat dalam usaha pembunuhan istri dan bayinya sendiri rasanya begitu sulit. Akan tetapi, Marco tidak bisa gegabah. Dalam dunia mereka, apapun bisa terjadi. Marco menghembuskan nafas panjang. Jika kamu mencintai seseorang, apakah mungkin kamu akan tega membunuhnya? Marco tidak menjawab pertanyaan Ethan. Dia tidak ingin salah memberi jawaban. Jika saja masih ada Bab. Pria itu jauh lebih mengerti tentang tuan mereka. Tidak. Ethan menjawab dengan tegas. Marco mengedip. Pria itu kemudian tersenyum, lalu menganggukkan kepala. Kalau begitu, kemungkinan besar. Jawaban dari pertanyaanmu adalah tidak. Ethan mengernyitkan kening. Karena kamu benar-benar seorang Wales. Jawabanmu adalah jawaban ayahmu. Marco menepuk bahu sang keponakan. Ayo jalan. Kita pulang saja. Sepertinya aku memang sudah tidak bisa lagi berpesta. Marco mengeluh. Baru sekali dia menyambangi tempat yang menjadi kegemarannya semasa muda, penyamarannya sudah terbongkar. Benar-benar sial pria itu membatin kesal. Ethan masih mengamati sang paman yang kini sudah mendorong kursi ke belakang, hingga pria itu bisa setengah tidur. Ethan mendesah pelan. Pria 28 tahun tersebut, kemudian memutar kepala ke depan. Tangannya menarik perseneling, lalu mulai menjalankan kereta besinya. Tentu saja bukan mobil dari kantor yang dia gunakan dalam operasinya malam ini. Entah dari mana sang paman mendapatkannya. Sepertinya, sekalipun Marco sudah 28 tahun berada jauh dari peradaban, pria itu masih memiliki teman-teman yang bersedia membantunya. Seperti senjata api, obat tidur berupa gas, peledak dan beberapa peralatan yang pamannya dapat entah dari siapa. Ethan menoleh sepersekian detik. Pria itu menarik sudut bibirnya, ketika melihat kedua kelopak mata sang paman sudah tertutup, dan nafas pria itu terhembus teratur.
Ethan melajukan mobilnya sembari mengetuk-ketukan jari telunjuk ke atas kemudi, seakan ada irama lagu yang sedang mengalun. Ethan menikmati perjalanannya yang hening. Beberapa kali sudut bibir pria itu terangkat ketika membayangkan apa yang sedang terjadi di kediaman Waves. Mereka pasti sudah mendengar kabar yang terjadi pada barang dagangan mereka, dan juga anak buah mereka. Oh, Ethan ingin sekali tertawa. Ingin sekali dia melihat wajah tua Ramon saat ini. Mungkinkah pria itu akan terkena serangan jantung? Pertanyaan itu kembali muncul. Ethan mengetukkan jemarinya ke kemudi. Dia sedang memikirkan apa yang pantas pria itu terima sebagai sedikit balasan dari penderitaan yang sudah ibunya alami. Sekalipun tebakan sang paman, jika pria itu kemungkinan tidak terlibat dengan kejadian dulu, namun tidak ada alasan bagi pria itu untuk tidak merasakan penderitaan seperti yang sudah ibunya rasakan. Setiap kali Ethan mencoba memikirkannya, dia selalu saja mendapatkan jalan buntu. Sebagai seorang West, bukankah seharusnya Ramon bisa menemukan dirinya dan sang ibu dengan kekuasaan pria itu? Bagaimana bisa pria itu kalah dengan siapapun yang mencoba membunuh mereka? Apa mungkin musuh pria itu yang menjadi dalang dari peristiwa lalu? Ethan menggelengkan kepala. Dia masih belum bisa memecahkannya. Ethan menekan pedal gas lebih dalam. Pria itu kemudian membuka kaca mobil di sampingnya. Pria itu menikmati hembusan angin malam yang masuk ke dalam mobil dan menerpa wajahnya. Perjalanannya masih panjang. Dia harus masuk ke dalam keluarga Waves untuk bisa mencari otak percobaan pembunuhan mereka. Dia harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan jika benar bukan salah satu anggota keluarga Waves pelakunya. Baru setelah itu dia akan mengembangkan penyelidikannya kepada para rival Ramon Waves. Tiba di apartemen, Ethan membangunkan sang paman. Marco menggumam tidak mau. Pria itu justru memiringkan tubuh lalu kembali tertidur. Ethan yang melihat tingkah sang paman, menggelengkan kepala. Pria itu kemudian melepas sabuk pengaman, lalu turun. Ethan berjalan memutari setengah badan mobil sebelum membuka pintu penumpang. Hayolah, paman. Apa paman ingin aku gendong ke atas? Tidak mendapati respon dari Marco, Ethan hanya mendesah pasrah. Pria itu kemudian memasukkan setengah tubuhnya ke dalam mobil untuk bisa melepaskan kuncian sabuk pengaman yang masih membelit tubuh Marco. Setelahnya, Ethan menarik perlahan tangan Marco. Pria itu memposisikan punggungnya di depan ambang pintu, hingga kemudian tubuh Marco bisa ia angkat dengan punggungnya. Setelah bisa mengeluarkan tubuh Marco, Ethan menutup pintu mobil dengan sebelah lengannya. Pria itu bahkan tidak merasa perlu untuk memastikan pintu terkunci dengan repot. Ethan berjalan masuk menuju lift yang akan membawanya ke lantai tempat unitnya berada. Apa paman tahu? Ternyata paman berat juga. Mungkin aku tidak akan kuat membawa paman sejauh 1 kilometer. Untung saja ada lift. Ethan berbicara sendiri. Hanya dengkuran halus Marco yang terdengar menyahutinya. Ethan terkekeh. Pria yang masih menggendong sang paman di punggungnya itu susah payah menekan tombol lift sebelum kemudian membawa tubuh mereka masuk, lalu kembali menekan nomor lantainya. Terima kasih sudah merawat dan menjagaku, juga ibuku selama ini. Rasanya aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan pengorbanan paman. Ethan menatap pantulan tubuh mereka dari pintu lift. Tak hentinya Ethan bersyukur karena memiliki Marco di sisi mereka. Ethan menarik panjang nafasnya, kemudian menghembuskannya perlahan. Pria itu menghela langkah keluar begitu lift berhenti dan pintu di depannya terbuka. Paman, kali ini paman harus bangun dulu. Aku tidak bisa membuka pintu. Ethan sudah memutar kepalanya ke samping meminta sang paman untuk bangun. Sekali lagi Ethan mendesah pasrah. Dengan susah payah, akhirnya Ethan menyangga pantat sang paman dengan satu tangan. Lalu tangan yang lain menekan angka password pintu apartemennya. Ethan mendesah lega begitu pintu terbuka. Pria itu kembali menyangga tubuh sang paman dengan kedua tangan. Marco mungkin sudah berumur 50 tahun, tapi tubuh pria berotot itu masih terjaga. Ethan membawa sang paman ke dalam kamarnya, kemudian dengan hati-hati menurunkan tubuh pria itu. Marco menggumam. Tubuhnya menggeliat mencari posisi ternyaman. Ethan hanya tersenyum melihatnya. Pria itu kemudian memutar tubuh lalu memastikan AC menyala dengan suhu yang tepat sebelum membawa langkahnya keluar kamar. Tubuhnya terasa lengket. Dia ingin membersihkan diri sebelum tidur. Langkah kaki Ethan baru terhela 2 kali, pria itu berhenti kemudian memutar tubuh. Ethan menatap sang paman yang baru saja menggumam, paman bangga sama kamu. Ethan mengulas senyum sebelum benar-benar melangkah keluar kamar. Selesai membersihkan diri, Ethan urung langsung ke kamar. Pria itu justru berakhir duduk di sofa dengan laptop menyala di pangkuannya. Sementara pria itu menyandarkan punggungnya dengan nyaman. Dengan wajah serius, Ethan menggerakkan jemarinya di atas laptop. Deretan angka dan huruf yang akan membuat orang awam pusing tertampil di layar, bergerak cepat seiring gerakan tangan Ethan menekan enter.
Beberapa saat sepasang mata Ethan menyipit, sebelum kembali menggerakkan jemarinya sampai ketika jemari itu terhenti. Sang pemilik menatap lekat tampilan layar, kemudian menekan enter. Satu sudut bibir Ethan terangkat, begitu melihat hasil tampilan layarnya. Ethan menarik punggungnya. Tersenyum sebelum mengarahkan kursor ke satu poin, kemudian membuka data yang tertampil. Ethan tertawa. Sayangnya dia tidak bisa melihat seperti apa wajah Ramon saat mengetahui jika barang-barang ilegal selundupannya habis terbakar. Meskipun Ethan tahu jika kerugian yang timbul tidak akan semudah itu membuat Waves jatuh, namun dia sudah cukup merasa senang. Dia akan melihat apa yang akan Ramon lakukan. Ethan sudah memastikan tidak ada jejaknya dan sang paman. Dia juga yakin beberapa orang yang sempat terlibat perkelahian dengan mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Selain karena mereka menggunakan masker dan juga topi, suasana di tempat mereka terlibat perkelahian tidak memiliki penerangan yang cukup. Pun tidak ada CCTV di tempat tersebut. Ethan kembali menggerakkan kursor kemudian membuka data yang lain. Kali ini, yang dia retas adalah CCTV Mansion Wales. Sekalipun dia tidak bisa melihat wajah-wajah tegang Wales, paling tidak Ethan bisa sedikit terhibur melihat seperti apa suasana di luar mansion tersebut. Orang-orang terlihat panik berlarian masuk dan keluar rumah. Sementara pada tampilan layar CCTV yang lain Ethan bisa melihat evakuasi kontainer yang meledak. Sang pengemudi pun sudah diamankan oleh petugas. Pagi hari, berita pertama yang Ethan dan pamannya lihat adalah berita tentang kecelakaan truk kontainer yang terbakar. Dalam berita tersebut disampaikan jika penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena ulah sang pengemudi yang mabuk saat berkendara. Sementara tidak dilaporkan barang apa yang ada di dalam kontainer tersebut. Memang seperti itu cara main mereka. Mereka pasti sudah menutup mulut semua orang, agar tidak ada berita tentang barang apa yang ada di dalam kontainer. Ethan menoleh ke arah sang paman. Pria itu sudah siap dengan setelan jasnya. Sementara sang paman yang semalam setengah mabuk baru beberapa saat lalu terbangun dan langsung bergabung dengannya menyaksikan berita pagi. Mereka mengorbankan pengemudi truk. Komentar Ethan sembari memperhatikan tayangan televisi yang memperlihatkan sang pengemudi truk dengan tangan terborgol. Ethan masih mengingat bagaimana pengemudi truk itu terdengar bahagia sembari mengguma mengikuti lirik sebuah lagu yang dia putar. Ethan menghembuskan nafas. Kini, pria itu justru harus berakhir di penjara. Jangan khawatir. Meskipun dia di penjara, dia tidak akan sedih, karena Wales pasti sudah menjamin kehidupan keluarganya sebagai harga pengorbanannya.